Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Please sit down. Welcome home GB Pelita. Nice meet you all. Please join with our social media. Silakan bergabung dengan sosial media gereja, sosial media Bapak Gembala, baik YouTube, baik Instagram, Facebook, TikTok terlebih ya. Di TikTok banyak viral khotbah-khotbah Bapak Gembala, 1 menit, 1,5 menit, 2 menit. Terutama terakhir ini saya upload tentang keluarga. Saya upload tentang khotbah keluarga, banyak sangat diberkati. Ya, silakan saudara like, komen dan share kepada orang lain supaya firman Allah banyak diberitakan. Hari ini kita diberkati dengan firman Allah, Tuhan tahu hidupmu. Ini penting menjadi peringatan bagi kita. Kalau manusia melihatmu dari penampilan luarmu, kalau Tuhan tidak, Tuhan lihat hatimu. Kalau manusia sibuk menghakimimu dari luarnya, Tuhan tidak. Tuhan lihat hatimu. Jadi Tuhan sangat concern dengan hati kita, bukan penampilan luar. Kalau manusia ya begitu, dia menghakimi orang dengan penampilan luar, melihat orang dengan penampilan luar. Tapi Tuhan lihat motivasimu beribadah. Motivasimu sekarang hari Minggu ini beribadah apa? Karena ada orang hari Minggu untuk setor muka. Ada pelayan ya karena jadwal. Ada seperti itu. Kalau khotbah ya karena tugas. Itu gak berkenan di hadapan Allah. Yang berkenan di hadapan Allah kalau saudara datang ke gereja karena hatimu rindu berjumpa dengan Tuhan Yesus. Rindu mengalami lawatan Tuhan. Rindu memuji menyembah Tuhan. Dan kalau kami melayani Tuhan karena panggilan Tuhan yang mulia. Kami kerjakan tugas pelayanan kami karena mengasihi Allah. Dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi, kekuatan kami. Hari ini kita belajar dari kitab Wahyu pasal yang ke-2 ayat 1 sampai kepada ayat yang ke-7. Sama-sama kita belajar dari jemaat Efesus. Ya, jemaat Efesus ini adalah ada di Turki. Dan sekarang 7 jemaat kecil di Asia Kecil itu, 7 jemaat yang ada di Asia Kecil itu mengalami keruntuhan. Kalau saudara ke Turki, sekarang di sana dominan Muslim. Jadi gereja-gereja itu sudah rubuh. Bahkan terakhir di Efesus jumlah orang Kristen hanya 3 orang saat ini. Padahal masa-masa itu sangat luar biasa. Tapi gereja itu ditinggalkan Tuhan. Dan tinggal 3 orang Kristen di Efesus. Sangat menyedihkan. Kekristenan kita kalau rutinitas, maka kekristenanmu akan kosong dan rohanimu akan mati. Mari sama-sama kita belajar dari Wahyu 2 ayat 1 sampai kepada yang ke-7. Kita baca dengan suara yang semangat. 1, 2, ya. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ke-7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ke-7 kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Sama-sama. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat terus, tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Saudara yang saya kasihi, jemaat Efesus itu didirikan atau dirintis oleh Paulus. Kemungkinan besar oleh Paulus, Aquila, Priscilla, dan diteruskan oleh murid Paulus namanya Timotius. Kemudian di sana juga pernah melayani hamba Tuhan yang hebat namanya Apolos.
Jadi gereja ini dirintis dengan begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang merintis jemaat di Efesus. Nah saudara, jemaat Efesus ini dipuji Tuhan. Jadi surat ini adalah dituliskan oleh Rasul Yohanes, murid Yesus yang dibuang ke Pulau Patmos. Dari Pulau Patmos, Roh Kudus berpesan kepada Rasul Yohanes, ini adalah peringatan kepada jemaat Efesus. Tuhan Yesus yang langsung mengingatkan jemaat Efesus melalui Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Karena Rasul Yohanes banyak waktu dia juga mengembalakan jemaat yang ada di Efesus. Jadi dari Paulus, ada di sana Priscilla, Aquila, Apolos, ada juga di sana Timotius, dan yang terakhir yang paling banyak sana adalah Rasul Yohanes. Dan pada masa itu Rasul Yohanes dibuang ke Pulau Patmos dan Tuhan memakai dia mengingatkan jemaat Efesus yang ditinggalkannya ketika dia ada di Pulau Patmos. Apa yang Tuhan tahu? Apa yang Tuhan tahu dari Pulau Patmos? Apa yang Tuhan tahu dari jemaat Efesus? Yang pertama, Tuhan tahu perbuatan mereka, itu yang pertama. Tuhan tahu perbuatan mereka. Wahyu 2 pada ayat yang kedua, sama-sama kita membacanya. 1-2 ya. Aku tahu segala pekerjaanmu baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Terus, aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Apa yang Tuhan tahu? Tema kita adalah Tuhan tahu. Tuhan tahu hidupmu. Tuhan tahu jemaat Efesus. Tuhan tahu. Alkitab berkata Wahyu 2 ayat 2, aku tahu segala pekerjaanmu. Jemaat Efesus itu sebenarnya jemaat yang hebat. Apa kehebatan jemaat Efesus? Mereka itu adalah pekerja keras. Ibadah itu enggak main-main. Mereka itu excellent dalam pelayanan. Mereka itu pemain musiknya, tim PW-nya, aku yakin latihan berulang-ulang. Dogma gerejanya, doktrin gerejanya, hamba-hamba Tuhan di sana sangat begitu murni pengajaran mereka. Saking begitu dalamnya dan begitu murninya, mereka menolak setiap rasul-rasul palsu. Salah satu yang mengaku rasul adalah Nikolaus. Nikolaus adalah rasul palsu, ditolak. Karena mereka menjaga kemurnian, doktrin, dogma gereja. Mereka di sana itu ada 70 aliran kepercayaan. Salah satu Kristen. Yang terbesar adalah Dewi Diana atau namanya Dewi Artemis. Itu yang terbesar di Kaisar Romawi. Jadi Efesus itu adalah kota perdagangan, disebut dia gerbang Asia Kecil, kota yang maju, kota yang luar biasa. Penuh dengan kemajuan, kemakmuran. Dewi Artemis memperbolehkan jemaatnya melakukan perzinahan, percabulan, bahkan di tempat ibadah mereka. Rame-rame. Itu yang terjadi pada masa itu. Jadi 70 keyakinan lebih kurang, ada satu namanya kita ini Kristen. Tapi ada satu yang terbesar di sana namanya Dewi Artemis yang mengkultuskan perzinahan. Mereka punya aliran memperbolehkan percabulan, perzinahan, bahkan melakukannya di tempat ibadah mereka rame-rame. Saudara, ini ancaman bagi kekristenan yang masih kecil, yang masih dirintis, yang masih muda. Tidak mudah. Mereka itu dianiaya. Mereka itu tidak sembarangan. Jemaat-jemaat Kristen yang ada di Efesus, mereka tidak mudah untuk menjual barang-barang mereka. Kalau mereka tidak pindah kepada Dewi Artemis. Mereka juga tidak mudah membeli barang-barang dari orang lain. Jadi jual beli usaha mereka itu sangat sulit. Karena di sana yang mendominasi adalah Dewi Artemis.
menyembah patung-patung kaisar-kaisar Romawi. Karena 7 jemaat Asia kecil itu adalah sekarang tempatnya ada di Turki. Kalau saudara punya kesempatan, ada berkat uang saudara, pergilah ke Turki. Turki itu kan daerah Eropa Timur ya, itu bagus ya. Kalau di sana itu ada balon yang membawa manusia terbang kemana-mana, itu yang pakai gas ya. Itu sebenarnya saya sama istri berapa tahun yang lalu udah berencana, karena pandemi jadi gagal. Padahal sudah kepingin untuk wisatanya sana bagus sekali di Turki. Di Turki sangat bagus, tapi menyedihkan juga bagi kita. Sekaligus peringatan untuk melihat bagaimana 7 jemaat yang ada di Rintis tutup sekarang. Tinggal puing-puing. Nanti udahlah, mungkin jauh kali kalian pergi ke Eropa. Pergi ajalah ke Google. Pergi ke Google ya. Nanti pulang dari sini atau nanti pergi aja ke Google, diklik aja, di googling 7 jemaat yang ada di Asia kecil atau Efesus. Nanti ada gambar Efesus di Google. Maka engkau akan lihat nanti dipertontonkan tinggal batu-batu, puing-puing, dan orang Kristen di sana tinggal 3 orang. Padahal mereka itu melayani sangat luar biasa. Mereka menderita, mereka tidak menyerah. Mereka sungguh-sungguh pelayanan, rajin, excellent, latihan. Kalau ada hujan, mereka tempuh. Seperti jemaat GB Pelita. Amin. Kalau ada hujan, ditempuh. Itu jemaat GB Pelita. Karena saudara punya iman bukan cap kambing. Hanya kambing yang takut hujan. Saudara, ada banyak orang hanya gara-gara hujan rintik-rintik udah gak mau gereja. Ada orang hanya sedikit-sedikit gak ada ongkos, gak mau ke gereja. Ayo tetap ke gereja, jalan kaki, sehat. Sehat. Sekaligus nanti kakimu jadi kesebelasan. Sehat. Saudara, gak ada alasanmu tidak ke gereja. Ini banyak orang begitu mental, manja, sedikit-sedikit, hujan, gerimis. Oh Tuhan, Yesus itu udah mati dipaku di kayu salib untuk kita. Siapa di sini yang kalau hujan tetap mau ibadah? Coba, yang gak mau maju ke depan, kita mau doakan. Yang kalau hujan tetap mau ibadah, angkat tangan. Amin. Bilang sebelahnya, imanmu bukan cap kambing. Nah, imanmu bukan cap kambing. Kalau kau cap kambing ya takutlah ada hujan. Sikit-sikit gak ada ongkos, jalan. Jalan. Kalau kau agak capek, bayangkan aja lah Yesus angkat salib di Bukit Golgota. Bagaimana dia sambil dicambuk, sambil diludahi, angkat salib dan kemudian jatuh. Angkat lagi. Bayangkanlah itu. Masa hanya gara-gara rumahmu ditempuling. Di rumahmu dipancing. Gitu dekat. Jalan aja sambil nyanyi-nyanyi. Sambil hitung-hitung rumah orang. 1, 2, 3. Saudara, pasti saudara akan semangat. Ayo, jangan ada alasan. Sakit-sakit sikit ibadah. Justru dalam ibadah itu ada mujizat Tuhan. Ada kesembuhan, ada kuasa Tuhan. Lewat ibadah ada mujizat Tuhan. Amin. Ayo, jangan ada alasan sikit-sikit pegal-pegal gak ibadah. Saudara, ayo kita sama-sama lebih rajin. Jemaat di Efesus itu, jemaat yang menderita, tapi tetap ikut Yesus. Mereka melayani sungguh-sungguh. Mereka kalau latihan itu habis-habisan. Mereka mengerjakan yang excellent. Seperti excellent worshiper kita. Mereka latihan sebelum tampil. Tepuk tangan buat mereka. Ya, kami sermon untuk khotbah ini 2 kali. Selasa dan hari Sabtu kami sermon. Kalau tidak sermon tidak bisa khotbah. Supaya paham apa yang dikhotbahkan. Supaya tidak lari dari Alkitab. Supaya sesuai dengan tafsirannya. Sehingga kami melatih diri kami mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan baik. Kalau ada kekurangan,
ya maafkan. Kami coba terus rapat. Setiap minggu kami rapat gereja, 2 kali rapat gereja. Membahas mulai parkir, toilet, lampu mati. Yang gak bisa kami bahas itu adalah kalau ada yang ngantuk jemaat. Itu gak bisa kami bahas. Itu udah masalah pribadi. Urusanmu itu. Kan gak mungkin dibilang, kenapa ini Pak orang ini asal datang gereja tidur. Udah kami tandai juga itu orangnya. Kami tandai. Karena nampak di CCTV. Kan kami ini kan tayangan ini kan nampak lagi di YouTube. Di CCTV kan kami amati itu siapa yang tidur, siapa yang mengapakan main handphone, main game. Kan nampak dia. 2 CCTV yang nampak. CCTV GBI Pelita sama CCTV Sorga. Jadi kelihatan siapa yang ngantuk, tidur, kelihatan gaya kalian semua. Gak bisa di sini yang tertutup, semua kelihatan. Yang main Facebook, yang main WA, main game, kelihatan. Kelihatan dari Sorga, kelihatan di GBI Pelita. Bilang sebelahnya, hati-hati. Kelihatan siapa yang sungguh-sungguh, siapa yang termenung pun kelihatan. Karena saya lihat lagi di YouTube. Ini kan sudah ada ini kan kalau diputar-putar nampak ini, nampak itu. Apalagi disorot, itu akan kelihatan. Saudara, kami usahakan yang terbaik. Dan saya juga berharap saudara juga kalau melihat ada sampah di Westapel, tolong sama-sama kita yang mengangkat. Kalau ada kotoran, mana tahu ada yang BAB, tidak menyiram atau kelupaan karena banyak utangnya. Nah, iya, dia mikirkan utang, BAB-nya nggak disiram, tolong disiram. Sama-sama supaya yang datang berikutnya nggak kebauan. Ya, bisa? Sama-sama kita bertanggung jawab menata. Ini rumah Tuhan. Bilang sebelahnya, ini rumah Tuhan. Tanggung jawab kita bersama. Jadi kalau habis ibadah ada sampah-sampah tolong ambil. Aqua atau yang lain-lain kita jaga. Jemaat Efesus sangat gotong royong, sangat semangat, sangat bertekun, sangat menjaga kemurnian pengajaran. Sehingga tidak sembarangan pendeta yang khotbah. Bahkan kami pun tidak sembarangan mengizinkan orang khotbah di sini. Kalau kami memberikan orang khotbah di sini, kami cek keluarganya, kami cek kehidupan rohaninya, kami cek juga pelayanannya, kami cek bagaimana mereka hidup mereka. Jangan sampai nanti yang khotbah adalah orang yang hanya bisa khotbah, tapi tidak menghidupi khotbahnya. Kami larang, kami tidak kasih, karena ini mimbar Tuhan sangat dijaga. Saudara, apalagi yang Tuhan tahu dari jemaat yang ada di Efesus? Yang kedua adalah Tuhan tahu motivasi mereka. Wahyu 2 ayat yang keempat. Mari sama-sama kita membaca Wahyu 2 ayat yang keempat. 1, 2, ya. Namun demikian aku mencela engkau. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ayat yang kelima, sama-sama kita baca lagi ayat yang kelima. 1, 2 ya. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu. Dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Kaki dian itu artinya kehadiran Tuhan. Saudara, saya simpulkan ayat 2.2 dan poin 3. Poin 1 tadi dikatakan, Tuhan tahu jemaat Efesus, jemaat yang sungguh-sungguh. Jemaat yang bertekun. Jemaat yang tahan banting. Jemaat yang sabar menderita. Jemaat yang sungguh-sungguh melayani. Memberikan yang terbaik. Memberikan pelayanan yang sungguh-sungguh yang terbaik. Artinya tampak luar mereka begitu luar biasa. Begitu semangat. Begitu menyala-nyala. Begitu rajin. Tapi yang kedua, Tuhan tahu motivasi mereka. Tuhan tahu bahwa mereka melakukan semua kerajinan itu bukan lagi dasarnya mengasihi Allah. Bukan lagi dasarnya mengasihi sesama dengan benar. Ternyata rupanya banyak orang pada masa itu sudah hanya topeng. Sudah hanya rutinitas, sudah hanya kebiasaan melayani. Seperti sekarang ini ada banyak orang di gereja. Kebiasaan aja bergereja. Kebiasaan aja melayani Tuhan. Karena rutinitas. Tapi sebenarnya hati mereka tidak lagi mengasihi Allah.
1 Korintus 13 ayat pertama, coba kita baca. 1 Korintus 13 ayat 1, 2, dan 3. Saya ajak kita sama-sama membaca 1 Korintus pasal yang ke-13, ayat 1, 2, dan 3. Mari sama-sama kita baca. 1, 2, ya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. 2, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna terus untuk memindahkan gunung terus. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. 3 sama-sama. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Tuhan Yesus berkata kepada kita, kepada jemaat Efesus, nggak ada gunanya ibadah kita saat ini. Nggak ada gunanya pelayanan kalian, nggak ada gunanya khotbah saya. Kalau tidak mengasihi Allah. Kalau tidak ada kasih, bahkan kita memberikan harta kita, bahkan memberikan diri kita untuk dibakar. Bahkan kita beriman, berbahasa roh, berbahasa malaikat, semua kita tahu. Tapi nggak ada lagi kasih kepada Allah, sia-sia. Kosong, nggak ada artinya. Iman, pengharapan, dan kasih. Yang terbesar adalah kasih. Kasih nggak boleh hilang dari hidupmu. Matius 22, coba dibaca. Ayat yang ke-37 sampai kepada 40. Supaya saudara menyadari, Tuhan Yesus mengingatkan jemaat Korintus. Tuhan Yesus mengingatkan jemaat Efesus juga. Karena mereka melakukan semua kegiatan agama mereka. Tidak ada lagi kasih. Garing. Do you know what is garing? Garing itu gak ada lagi rasa. Ada orang buat humor. Garing humornya. Gak ada rasa humornya. Sehingga orang gak ketawa dengar humornya. Do you know what is garing? Ya, pernah kau dengar orang bikin lawak-lawak, ketawa-ketawa? Garing bro, mati, gak ada rasa, hambar. Ya, garing, saudara. Matius 22 ayat yang ke-37 sampai ke-40. Sama-sama kita membaca, 1, 2 ya. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Terus, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Berikutnya, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ingat, inti Alkitab Kejadian sampai Wahyu. Mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Dan mengasihi sesama. Itu hukum Alkitab. Mungkin gak tahu kalian semua isi-isi Alkitab, gak banyak tahu isi Alkitab. Oke, gak apa-apa. Tapi harus tahu yang ini. Harus tahu ini, yaitu mengasihi Allah dengan segenap hati. Mengasihi Allah dengan segenap jiwa, segenap akal budi. Mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Saudara, mungkin engkau pernah merasakan makanan yang mungkin dilihatnya kelihatan tampak luar enak. Tapi ketika dimakan, hambar, beku, tidak ada rasa. Nggak ada lagi rasa. Biarkan Tuhan pada pagi ini bisa merasakan hidupmu. Di hatimu ada cinta Tuhan. Di hatimu ada kasih Allah yang menggebu-gebu. Yang menyala-nyala. Ada spirit dalam rohmu. Rohmu dengan roh Allah menyatu. Ada spirit yang menyala-nyala. Roma 12 ayat 11 katakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ingat, Tuhan melihat motivasi hatimu. Tuhan melihat motivasi hatiku. Tuhan melihat motivasi mereka. Mereka boleh pakai jas, mereka boleh bergaya baik di sini sama seperti saya. Saya bisa khotbah nampaknya lancar kepada kalian. Kata-kataku bagus kelihatannya.
Tapi Tuhan gak lihat itu. Tuhan tidak lihat khotbahku, kata-kataku, bajuku. Oh, sama sekali tidak. Makanya pesanku samamu jangan terlalu repot milih baju hari Minggu. Pokoknya cocok aja lah. Jangan kekecilan. Repot kalau kekecilan. Jangan juga kebesaran. Disangka orang nanti kau karung. Goni yang berjalan. Yang pas aja, yang cocok aja. Karena ada banyak orang bernatal aja pun repot. Memikirkan baju apa mau dipakainya. Nggak usah. Bagi Tuhan nggak ada rasa itu. Ini wanita-wanita, ini tahun lalu udah aku pakai. Siapa yang ingat bajumu tahun lalu? Gak ada lah. Ini wanita kadang-kadang kan banyak kali perasaannya. Ini udah tahu. Ini baju yang ini ada yang mirip dengan baju orang lain. Mirip kenapa rupanya? Kan gak apa-apa. Saya mau ajak simple aja. Yang penting hatimu rindu ke gereja. Hatimu rindu jumpa Tuhan. Ini gara-gara milih baju di lemari. Terlambat liturgi kedua. Saya mau katakan kepadamu. Please, jangan lakukan yang gak penting. Jangan terlalu heboh kau dengan make-up, dengan gaya-gaya. Berutang demi salon. Jatuh nanti sanggulmu baru tahu. Karena beratan utang. Dan jijik di mata Tuhan kalau engkau bernatal berutang-utang. Jijik itu. Kejijikan di mata Tuhan. Kau paksakan dirimu. Demi gaya, demi apa kata orang. Biaya Natal itu sederhana. Gaya Natalmu yang besar. Biaya hidup itu murah. Gaya hidup yang mahal. Bilang sebelahnya, kurangi gayamu. Serius, kurangi gayamu. Ya, supaya jangan terlalu, make simple. Life is simplicity. Simplicity, the meaning is esensi. Esensi hidup apa? Esensi Natal apa? Bersukacita kelahirannya, bertobat, berubah, mengasihi. Bukan berdandan. Nggak salah kalau ada duitmu berdandan. Bilang sebelahnya, jangan maksa. Bilang sebelahnya, jangan maksa. Maksa itu yang paling... Berdandan boleh-boleh saja. Boleh-boleh aja bagaimana supaya lebih cantik. Boleh saja. Sesuai dengan uangmu. Tapi kalau nggak ada uangmu, udahlah. Aduh harus pinjamlah, pinjol lagi. Oh Tuhan. Easy cash. Lihat HPmu. Oh 1 tahun sudah. Udah boleh kau pinjam 50 juta. Easy cash. Mudah cashnya. Saya ingatkan sama jemaat, jangan ada satupun di antaramu yang pinjam online. Habis hidup. Pasti. Masalah rumah tangga 70% keuangan. Bahkan bisa berujung perselingkuhan dan perceraian. Kelola keuanganmu sejak engkau masih gadis. Kalau masa gadismu suka minjam, menikah kau menjadi mak-mak yang suka minjam. Dan matimu peminjam-minjam. Dan suamimu cepat mati. Karena ulahmu yang suka minjam-minjam. Ibrani 13 ayat 5 katakan hiduplah dengan secukupnya. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Jangan maksa. Jangan maksa. Hidup dengan esensi. Tuhan melihat motivasi jemaat Efesus. Hanya karena semangat, karena mereka energi, semangat, giat, orang mungkin gak tahu. Tapi Tuhan lihat. 1 Samuel 16 ayat 7. Tuhan melihat hatimu. Katakan sama-sama, Tuhan melihat hatiku. Bila sebelahnya Tuhan gak lihat gayamu. Sekali lagi tamkan sama dia, kurangi gayamu. Aku banyak jemaat ini mati demi gaya. Udahlah. Kalau gak ada baju yang mahal, yang sederhana beli. Banyak kok yang sederhana. Ada kok di tempat-tempat yang second pun ada. Nggak apa-apa, laundry aja kan mati kuman-kumannya. Bukan masalah bajunya, tapi masalah hatimu yang penting.
Tapi kalau ada duitmu cukup silakan. Silakan, gak ada salah beli rumah yang besar kalau ada duit. Yang salah kalau memaksa sampai meminjam. Dan jangan biasakan suka minjam-minjam. Ingat ya, bapak-bapak, ibu-ibu, anak gadis, anak muda. Mulai sekarang tanamkan hidup mencukupkan diri dengan apa yang ada padamu. Kalau tidak, habis pernikahanmu dan keluargamu dan anak-anakmu. 70% masalah keuangan. Jaga dengan baik. Pulang dari sini pun kalau mau makan, ya kalau nggak ada jus, nggak usah pakai jus. BPK saja, udah nggak usah pakai jus. Kalau memang ada duit membeli BPK, jangan paksakan minum jus, bawa air putih. Atau minta air putih saja. Ini enggak, jus ya 2. Sementara dia jantungan. Cukup enggak ini? Enggak usah. Kurangi gula. Kurangi gaya, kurangi gula. Nah saudara, sederhana aja. Tetong. Bakar lemak. Saudara, Tuhan lihat hatimu. Tuhan lihat motivasimu. Makanya kalau engkau juga milih jodoh, lihat hatinya. Dari mana tahu Pak hatinya? Dari kata-katanya. Setiap dia ngomong itulah isi hatinya. Jadi gampang lihat cowok, gampang lihat cewek. Jangan lihat penampilannya, jangan lihat gaya luarnya. Setiap omongannya itulah isi hatinya. Gampang saudara kenal orang. Ketika dia ngomong, itulah isi hatinya. Kalau hatinya penuh luka, keluarlah luka-luka. Kalau hatinya penuh sakit, menyakiti orang. Kalau hatinya penuh racun, meracuni orang. Kalau hatinya negatif, kata-kata negatif. Kalau hatinya keras, kata-katanya keras. Alkitab bilang apa yang keluar dari mulut, keluar dari hatimu. Allah sangat concern dengan hatimu. Dan Tuhan katakan ayat yang kelima kepada jemaat Efesus. Poin yang ketiga dikatakan Tuhan kepada jemaat Efesus. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah kata Tuhan Yesus kepada jemaat Efesus. Lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Mungkin mereka pada waktu itu suka saat teduh, berdoa di kamar sendiri, menyembah, berpuasa, doa bersama, doa berantai, doa keliling. Jangan tinggalkan itu doa-doa pribadimu. Saya ingatkan semua pelayan dan jemaat di sini, terlebih para pelayan. Jangan sibuk di mimbar tapi kau tidak punya waktu di kamarmu. Gak lama lagi yang di mimbar ini habis. Camkan baik-baik. Gak lama. Kalau itu kau lakukan, pelayananmu tinggal inna ilahi. Berakhir pelayanan. Berakhir pelayanan saya. Karena dibangun di mimbar. Bukan di persekutuan pribadi dengan Tuhan. Jangan sampai kita semangat berkhotbah kemana-mana. Tapi gak punya waktu melayani Tuhan. Bagaimana melayani Tuhan? Duduk seperti Maria, duduk dekat kaki Yesus. Marta sibuk dan sibuk. Sibuk pelayanan, sibuk jadwal. Gak punya waktu saat teduh. Gak punya waktu baca Alkitab, gak punya waktu berdoa. Saya pastikan orang ini gak akan lama melayani. Dia hanya akan dicap mantan pelayan. Mantan pendeta, mantan pengkhotbah. Udah banyak orang mantan pelayan, mantan pendeta, mantan pengkhotbah. Kembali kepada kasih semula kata Tuhan Yesus. Kalau tidak bertobat, ku ambil kaki Dianmu. Kaki Dian artinya kehadiran Tuhan. Tuhan tidak hadir lagi. Lihat Eropa, gereja udah jadi sebagian ada jadi masjid. Gereja udah jadi kafe. Gereja jadi bioskop. Gereja jadi museum. Google cek. Gereja di Eropa kosong. Yang tinggal hanya orang tua, 15 orang, 10 orang umur 80-an. Di sana bertumbuh lesbian, homo, gay, free sex. Gereja kosong. Kemakmuran hidup membuat iman orang runtuh. Korea dulu waktu menderita, iman mereka naik. Tapi saat ini Korea 35% penurunan kekristenan. Berkembang di Korea Selatan sekarang ateis. Agnostik,
Agnostik itu artinya dia percaya Tuhan tapi nggak percaya agama. Ateis tidak percaya Tuhan. Agnostik udah berkembang di Indonesia. Bahkan pakai YouTube lagi, mereka udah pakai grup agnostik. Klik di YouTube, muncul ramai. Mereka mengaku ada Tuhan, tapi nggak perlu ada gereja. Itu agnostik. Dan siapa Tuhan mereka? Mereka nggak sebut Tuhan Yesus. Ateis, tidak percaya Tuhan. Eropa berkembang, Amerika berkembang. Kemakmuran hidup meruntuhkan iman kalau nggak sungguh-sungguh membangun pondasi. Saya jumpai juga gereja yang semakin banyak asetnya berantem. Keluarga pun berantem rebutan aset. Saya sudah antisipasi masalah ini. Gereja ketika menderita bertumbuh, ketika udah makmur berantem. Siapa ketua? Siapa pemimpin gereja? Karena uang masuk. Sehingga gereja kadang-kadang sudah seperti partai politik. Yang memperebutkan posisi dengan tidak lagi sehat. Saya ajak semua kita, ayo kembali kepada kasih-Mu yang semula. Punyalah waktu saat teduh. Punya waktu berdoa. Supaya engkau tidak dikenang. Supaya jangan kehadiran Tuhan diambil dari kalian, dari saya. Dari kalian. Gereja harus punya persekutuan yang semangat dengan Tuhan. Jangan suam-suam kuku. Jangan suam-suam kuku. Cintai Tuhan dengan segenap hatimu. Bukan berarti harus berdoa 2 jam, 3 jam sehari. Tidak. Tapi Tuhan tahu hatimu Tuhan, aku mau sungguh-sungguh mengasihimu. Aku mau sungguh-sungguh hatiku Tuhan. Hatiku Tuhan mengasihimu, menyayangimu dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi. Dan orang yang mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Kalau aku berkata mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh dibuktikan sungguh-sungguh mengasihi istriku. Pendusta kalau saudara berkata mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh. Tapi benci dengan mertuamu. Benci dengan edamu, iparmu, tetanggamu. Benci dengan musuhmu, pendusta. Saya berharap tidak ada pendusta di ruangan ini. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa yang tidak mengasihi, tidak mengenal Allah. Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 20. Barang siapa yang berkata mengasihi Allah tidak kelihatan. Benci dengan manusia yang dilihatnya. Dicap Tuhan Yesus pendusta. Pendusta. Kalau ada benci di hatimu kepada sesama. Tuhan kasih cap sama pendusta. Maka 1 Yohanes 3 ayat 15. Pembenci tidak masuk surga. 1 Yohanes 3 ayat 15. Pembenci tidak masuk surga. Orang yang di hatinya ada kasih Yesus. Tidak mungkin ada benci. Karena kasih Yesus akan mengalahkan benci. Terang akan mengalahkan gelap. Ruangan ini tadi gelap. Hidupkan lampu, gelap hilang. Dalam hatimu ada Yesus, semua benci pasti pergi. Tapi kalau merasa ada Yesus, itu lain. Merasa, padahal Tuhan Yesus gak ada. Perasaan beda. Orang yang beriman sejati punya kasih Yesus, benci tidak ada. Tidak cocok, oke. Gak cocok dengan dia. Sehingga gak boleh banyak ngomong, gak boleh terlalu banyak grup, oke. Gak cocok. Tapi kalau benci gak boleh. Baca 1 Yohanes 3:15. Kebencian itu adalah pembunuh manusia dan tidak masuk kerajaan Allah. Saya berdoa di hatimu. Ada kasih Yesus di Natal ini. Desember, saudara sudah berhias. Jangan lupa foto nanti. Udah banyak biaya habis di sana. Masukkan di Facebook kalian, Instagram kalian. Dan kalau foto jangan lupa senyum Natal. Dan jangan lupa khotbah ini. Hatimu. Kalau hatimu penuh kasih, senyummu indah. Kalau hatimu penuh kebencian, Pak salah senyum. Lagi pernah penuh kebencian, Pak salah senyum. Sikit lagi Eda. Karena hatimu penuh kebencian. Tapi kalau hatimu penuh kasih, kemurahan hati, senyummu itu sorga bersuka cita. Orang yang melihatmu juga bersuka cita. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Maukah saudara kembali kepada kasih mula-mula? Amin. Maukah saudara membangun saat teduh pribadi? Berdoa, berlutut, berdoa di kaki Tuhan, di kamar. Moto gereja kita 15 menit setiap pagi menyembah.
15 menit saat teduh. Tahun depan kami buat grup baru. Berjaga-jaga 1 jam saja. 30 menit menyembah, 30 menit baca firman Tuhan. Kita makin naikkan, kita makin naikkan. Kita gak mau asal pelayanan. Kita mau melayani karena mengasihi Tuhan. Karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita pun akan mengasihi sesama kita. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus.